menjalani hari di tengah pandemi. Hidup dalam keterbatasan yang tak menentu. Menahan diri untuk tidak saling bertemu. Keadaan memaksa kita untuk beradaptasi. Mencari cara agar semua bisa terkendali. Digitalisasi jadi cara ampuh untuk bangun strategi. Namun faktanya, masalah baru datang silih berganti. Kebebasan dianggap sebagai mimpi. Sampai kita lupa untuk saling berbagi. Kekayaan juga bukan hanya soal materi. Tapi bagaimana kita bisa menggali potensi diri? Hargai setiap yang dimiliki untuk bisa terbuka dan saling menghargai. Karena itu adalah arti kekayaan sejati. Saatnya tenangkan diri dan dengarkan isi hati, mencoba bangkit, dan terus beradaptasi. Agar semua rencana berjalan sesuai kehendak hati. Permata KPR, hidup jadi ringan. Permata KPR, hati jadi tenang. Miliki rumah idaman tanpa beban. Keluarga bahagia dengan Permata KPR, hidup jadi nyaman. Permata KPR, dari Permata KPR, seunik pribadi Anda. Ke kiri, Pak. 40 years ago, we decided to build. Build not just a building with doors and windows, but a reputation built on integrity and trust. We wanted to build homes, not houses. Build sustainable living surroundings through innovation and technology. Build a quality of life for generations to come. Build businesses, growth, and prosperity. Build minds and ideas. Build communities, lives, and dreams. Build the largest, most respected property development company in Southeast Asia. Cinemas Land, building for a better future.
menjalani hari di tengah pandemi. Hidup dalam keterbatasan yang tak menentu. Menahan diri untuk tidak saling bertemu. Keadaan memaksa kita untuk beradaptasi. Mencari cara agar semua bisa terkendali. Digitalisasi jadi cara ampuh untuk bangun strategi. Namun faktanya, masalah baru datang silih berganti. Kebebasan dianggap sebagai mimpi. Sampai kita lupa untuk saling berbagi. Kekayaan juga bukan hanya soal materi. Tapi bagaimana kita bisa menggali potensi diri? Hargai setiap yang dimiliki untuk bisa terbuka dan saling menghargai. Karena itu adalah arti kekayaan sejati. Saatnya tenangkan diri dan dengarkan isi hati, mencoba bangkit dan terus beradaptasi agar semua rencana berjalan sesuai kehendak hati. Permata KPR, hidup jadi ringan. Permata KPR, hati jadi tenang. Miliki rumah idaman tanpa beban. Keluarga bahagia dengan Permata Bank. Permata KPR, hidup jadi nyaman. Permata KPR, dari Permata. Permata KPR, seunik pribadi Anda. Jualan ke kiri, Pak. 40 years ago, we decided to build. Build not just a building with doors and windows, but a reputation built on integrity and trust. We wanted to build homes, not houses. Build sustainable living surroundings through innovation and technology. Build a quality of life for generations to come. Build businesses, growth, and prosperity. Build minds and ideas. Build communities, lives, and dreams. Build the largest, most respected property development company in Southeast Asia. Cinemas Land, building for a better future.
Selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di rangkaian Wealth Wisdom 2021 Wellness to Wealth di kelas Joy, persembahan dari Permata Bank. Sebelumnya kita bersama-sama telah menyaksikan sebuah obrolan yang luar biasa sekali. Step up to the new creative economy bersama dengan Bapak Sandiaga Uno, Minister of Tourism and Creative Economy, dan juga William Tanuwijaya, CEO and founder dari Tokopedia. Senang sekali rasanya saya Danar Gumilang bisa dapat menyapa teman-teman semuanya secara virtual kali ini, dan izinkan saya untuk bisa menemani teman-teman semua dan memoderatori di sesi kali ini dengan topik yang menyenangkan sekali nih. Menyenangkan sekali kenapa? Karena saya yakin banyak di antara kita semua yang sekarang ini masih bertanya-tanya, apa ya yang harus dilakukan pertama kali untuk bisa meyakinkan diri untuk memiliki hunian. Hadir topik yang seru sekali, First House Checks. Ini limited aesthetic and affordable persembahan dari Permata KPR yang disponsori oleh Sinar Mas Land. Nah, teman-teman semua, seperti yang mungkin sudah disampaikan di sesi-sesi sebelumnya, sebagai apresiasi dari Permata Bank kepada teman-teman semua yang hadir secara virtual kali ini, Permata Bank memberikan kesempatan ke kita semua untuk mendapatkan tanda partisipasi berupa e-sertifikat di sesi talk show yang akan berlangsung kali ini. Caranya mudah nggak sih, Danar? Jawabannya adalah mudah sekali. Di sebelah saya, di sebelah saya ini sudah ada QR Code, silahkan langsung di-scan oleh smartphone teman-teman semuanya. Silahkan scan QR Code yang ada di bawah sini, nanti akan melit teman-teman semua untuk bisa mengisi data diri, untuk bisa nantinya mendapatkan e-sertifikat tersebut. Tapi kalau misalnya bingung, aduh kok belum bisa nih men-scan QR Code-nya, tenang, kita punya jawabannya. Jawabannya adalah di kolom chat. Ada link yang bisa teman-teman klik di sana, langsung saja meluncur ke link tersebut, nanti teman-teman akan diajak untuk bisa mengisi data diri, dan tungguin, e-sertifikat akan dibagikan oleh Permata Bank melalui secara online ya, melalui email teman-teman semuanya. Oh iya, di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, rekan-rekan semuanya, ada baiknya kita pun juga bisa memberikan suatu hal yang positif ya. Permata Bank ini ingin mengajak kita semuanya nih, teman-teman yang hadir, untuk bisa membagi sedikit rezeki, membagi bantuan kepada UMKM dan juga tenaga kesehatan yang terdampak pandemi di wilayah Jawa dan Bali, teman-teman semua. Nah, bantuan nanti akan disalurkan secara bertahap. Jadi izinkan saya untuk mengajak teman-teman semua yang menyaksikan Wealth Wisdom 2021 kali ini untuk turut membantu UMKM dan juga tenaga kesehatan dengan cara mengklik donasi sekarang yang linknya akan kita kirimkan melalui chat box. Nanti pun juga teman-teman akan diinfokan bagaimana nih cara untuk bisa mengikuti donasi tersebut. Terima kasih banyak sebelumnya ya. Oke. Teman-teman peserta yang hadir secara virtual kali ini, saya harapkan semoga semuanya lagi ada dalam kondisi yang nyaman, kondisi yang menyenangkan, karena di sesi kali ini menyenangkan sekali. Kenapa? Karena memang ini adalah topik yang juicy sekali. Banyak di antara teman-teman saya yang punya pikiran tuh ya mungkin 3 kali, 4 kali berpikir ulang, aduh gue tuh sebenarnya pingin punya hunian, gue tuh pingin punya tempat tinggal, Nar. Tapi permasalahannya banyak hal-hal yang dipikirkan. Karena dari sebuah data yang ada nih teman-teman semua, ada 4 alasan utama kenapa kalangan milenial cenderung menunda membeli rumah. Ada yang tahu nggak salah satunya apa? Salah satunya mereka belum menemukan yang tepat. Karena banyak sekali pilihan yang harus mereka telaah satu persatu.
Kadang suka bikin bingung tuh, yang mana ya yang seharusnya gue pilih, yang mana ya yang seharusnya pas untuk gue dan juga untuk keluarga gue di kemudian hari. Lalu yang kedua, belum mampu secara finansial. Lalu juga ada yang merasa belum mampu membayar down payment, serta belum mampu membayar KPR. Nah, untuk membantu milenial memiliki rumah, pemerintah pun juga terus menggelontorkan bantuan, seperti salah satunya disebut dengan rumah bersubsidi. Ya gak sih, familiar di telinga kita semuanya ya. Dan selain pemerintah, lembaga keuangan juga berlomba-lomba menyediakan fasilitas pembiayaan atau KPR yang menarik dengan menggandeng sejumlah pengembang. Di sesi kali ini, teman-teman semuanya, kita akan membahas nih bagaimana caranya kita, si millennials ini, oh nggak ada yang aku ngakunya Gen Z aja lah. Aku si Gen Z ini ingin memiliki rumah pertama yang bukan hanya menjadi sekedar impian, tapi kenyataan. Wah, seru banget nih. Kali ini akan hadir narasumber yang kompeten yang akan membahas topik kali ini. With no further ado, let me introduce you to our beloved speakers for today's event. Untuk yang pertama yang akan hadir, ini di atas saya sudah hadir wajah-wajah narasumber kita. Yang pertama akan kita undang Mbak Wendy Haryanto, Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute. Langsung kita undang juga Mbak Miranti Andi Kasim, Co-Founder Living Loving. Dan juga Pak Alim Gunadi, Managing Director PT Sinarmas Land. Selamat sore speakers kita yang luar biasa. Hai Mbak Wendy, Mbak Miranti, Pak Alim, apa kabar? Hai semuanya. Hai semua, baik-baik. Luar biasa. Ih, ini keren banget. Aku tuh beberapa hari yang lalu jujur-jujuran bertemu dengan speaker-speaker kita kali ini. Dari briefingnya saya nih teman-teman, wah saya tuh udah ngerasa gini, wah this gonna be very interesting session. Karena banyak hal-hal yang nanti akan kita obrolin bersama dengan speakers kita. Tapi ini tadi kita sudah menyapa satu persatu, tapi kalau misalnya boleh nih, mohon maaf sebelumnya untuk Mbak Wendy, Pak Alim dan juga Mbak Miranti, aku mau mencoba untuk bertanya terlebih dahulu ke Mbak Wendy, karena memang ini dalam tanda kutip kita ingin mencek nih apakah audionya sudah terdengar dengan baik. Mbak Wendy, gimana Halo. hari Sabtunya nih kita ajak untuk bisa ngobrol-ngobrol sekarang ini Mbak? Hari Sabtunya teramat sangat menyegarkan, Pak. Biasanya saya jam-jam segini paling ya kerja-kerja di rumah beberes atau apa, santai-santai. Hari ini beda. Hari ini beda, menyapa teman-teman semua secara virtual, kita ngobrol-ngobrol nanti ya. Gimana sih caranya untuk memiliki hunian pertama di masa-masa sekarang gitu ya. Mbak Wendy udah siap untuk kita tanya-tanya ya Mbak Wendy ya? Boleh. Siap kalau begitu. Yang paling ganteng di tengah-tengah narasumber kita, Pak Alim. Selamat sore Pak Alim. Selamat sore. Apa kabar Pak Alim? Semua baik-baik. Baik, Pak Alim, ini terima kasih banyak loh sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di sore hari ini bersama dengan teman-teman semuanya. Kira-kira ada sesuatu yang nantinya secara apa namanya ya, secara gamblang akan disampaikan ke teman-teman semuanya tentang memiliki hunian pertama, Pak? Ya, yang pasti nanti akan saya sampaikan bagaimana milenial itu sebenarnya masih punya kesempatan dan sangat besar kesempatannya untuk memiliki rumah pertama. Wah, gitu ya. Ya terutama nanti kita akan sampaikan juga bagaimana produk-produk kita memang sangat cocok dengan milenial saat ini. Sure, sebuah spirit yang luar biasa nih Pak, memberikan energi juga buat kita semuanya yang ngerasa aduh gua masih belum bisa nih punya hunian, tapi Pak Alim akan memberikan jawabannya ke kita semua teman-teman. Terima kasih banyak Pak Alim. Selanjutnya aku ingin menyapa Mbak Miranti. Hai Mbak Miranti, apa kabar Mbak Miranti? Mbak Miranti, oke ini kita masih coba untuk mengajak Mbak Miranti menyalakan terlebih dahulu audionya Mbak Miranti. Halo, sorry. Hai Mbak Miranti, yang ternyata Mbak Miranti itu adalah temannya teman aku. Mbak Miranti, gimana nih Mbak dari Living Loving yang akan kita obrolin seputar estetika-estetika rumah gitu ya. Karena kalau ngelihat Instagramnya tuh, saya tuh banyak belajar juga loh dari Instagram dirimu juga gimana cara menata rumah yang menyenangkan. Kita obrolin bareng-bareng nanti Mbak Miranti ya. Ya.
Oke. Siap kalau begitu. Itu dia tadi 3 narasumber kita yang luar biasa. Kali ini kita akan ngobrol santai nih teman-teman semuanya sambil mau mengajak teman-teman yang kiranya ingin bertanya kepada narasumber kita, ke Mbak Wendy, Pak Alim dan juga Mbak Miranti. Please do share your question through our chat box atau Q&A box. Silakan disampaikan di sana pertanyaannya, nanti akan dikurasi terlebih dahulu untuk kita sampaikan ke narasumber kita yang luar biasa di Wealth Wisdom 2021 kali ini. Pertanyaan pertama aku ingin sampaikan ke Mbak Wendy terlebih dahulu deh sebagai Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute. Mbak, ini kalau misalnya tadi kan sempat aku tanyain ke Pak Alim pun juga bilang ada nih nanti nih hal-hal yang ingin disampaikan untuk kita semua sebagai milenial untuk nggak perlu khawatir lagi membeli hunian-hunian. Tapi Mbak Wendy, aku tuh ya sebagai seseorang yang sekarang ini masih agak lumayan maju mundur nih untuk membeli sebuah hunian. Karena memang ngerasa properti itu semakin hari semakin mahal gitu. Makin sulit terkejar oleh penghasilan rata-rata milenial. Tapi pertanyaannya, apa sekarang yang lebih diminati oleh anak-anak milenial sih Mbak Wendy? Apakah rumah yang ditapak atau rumah hunian atau mungkin sebenarnya apartemen itu menjadi sebuah hal yang diincar oleh kaum milenial sekarang ini? Oke. Kalau appetite memang masih lebih tinggi di landed housing. Itu memang masih di sana appetite-nya ya. Tapi yang sekarang harus dipertimbangkan adalah kalau memangnya mau tinggal di dalam kota, lebih dekat ke pusat ekonomi, maka mau nggak mau harus mulai melihat ke vertikalisasi. Karena lapang tanahnya juga sudah terbatas. Betul. Nah, kalau saya bicara sama milenial, biasanya mereka melihatnya dari hak atas tanah ya. Benar. Jadi mereka ngelihatnya, aduh gimana ya kalau apartemen itu tanahnya rame-rame, HGB, segala macam, kayak gitulah. Jadi concernnya banyak sekali. Sementara sama aja sebenarnya kalau beli di perumahan yang dibangun oleh developer itu pun HGB. Sama aja gitu loh. Jadi secara hak sebetulnya sama. Ini masalah tidak terbiasanya masyarakat kita untuk melihat sesuatu yang divertikalisasi sebagai sesuatu yang bisa dimiliki. Oke, karena memang sebenarnya itu yang pernah diobrolin juga sih. Saya pernah ngobrol bersama dengan ayah dari teman saya. Obrolan ini nih yang diobrolin Mbak Wendy, jujur kayak kamu yakin mau beli apartemen? Apartemen itu kan nanti hak miliknya gimana. Berarti ternyata sama gitu ya Mbak Wendy ya? Atau gimana sih, ada yang bisa dielaborasi Mbak? Itu kan dibagi ya, jadi itu kan kepemilikan bersama kalau apartemen. Jadi sebetulnya nanti, secara undang-undang itu sudah disupport sekali, itu sesuatu kepemilikan yang haknya itu udah tinggi, jadi tidak kalah dengan yang landed gitu. Nah, cuman tidak terbiasanya orang adalah kalau di rumah itu kan tanahnya punya saya aja. Betul. Yang nempel ke tanah itu kan punya saya. Tapi kalau apartemen itu kan dibagi-bagi, jadi misalnya tanahnya 5.000 dibagi ke 300 orang gitu, bagi-bagi. Nah banyaklah ada yang concern masalah kalau misalnya nanti ada kejadian apa-apa gimana cara bangun laginya atau cara fix service charge-nya and all that. Ada lagi undang-undang dan permen dan pergub yang supporting that, itu untuk pembentukan PPRS, ya kan? Itu persatuan rumah susun, jadi pemilik di situ menentukan kemana arahnya itu rumah susun gitu. Jadi sebetulnya udah safe sekali, udah dijaga oleh segala peraturan. Berarti memang sebenarnya kalau misalnya kayak gitu kita sebagai pemilik itu akan berhubungan langsung dengan pengembangnya kah? Atau memang kita harus berhubungan dengan pemerintahan sih Mbak Wendy? Pemilik nanti berhubungannya dengan PPRS yang udah dibentuk. Nah PPRS ini dibentuk atas dasar regulasi daripada pemerintah. Gitu. Jadi pembangun waktu dia menjual nanti ada aturannya tuh tahap-tahapnya di mana PPRS itu harus dibentuk. Nah begitu PPRS dibentuk nanti para pemilik unit-unit waktu sudah serah terima akan harus berhubungan langsung dengan PPRS. I see, baik. Ini menarik loh, saya langsung baru aja membuka sesi ini langsung, oh ternyata ini harus seperti itu. Tapi menariknya tadi adalah Mbak Wendy sempat menyinggung tentang appetite dari milenial sekarang ini tuh ternyata memang landed house itu menjadi appetite yang luar biasa. Kan karena memang sebenarnya banyak orang yang berpikir tentang hunian itu adalah lokasi, dan lokasi.
Ini sebenarnya masih seperti itukah atau memang ada hal yang lain sih Mbak yang menjadi pemikiran dari millennials atau anak-anak zaman sekarang nih Mbak untuk memiliki sebuah hunian? Sekarang ini yang namanya lokasi itu is more important than ever, ya. Yes. Jadi apalagi sekarang dengan terbangunnya infrastruktur transportasi kita, kalau dilihat memang di sekitar area-area transportasi yang TOD ya, yang terbentuk transit oriented development-nya, di situ akan banyak vertikalisasi daripada hunian. Oke. Nah, itu yang biasanya menarik untuk para millennials atau yang middle class lah, kita nggak usah ngomongin age group, tapi misalnya middle class income gitu kan di sebelah situnya. Itu menarik untuk mereka karena it's supporting. Oke. Jadi memang itu semuanya ya. Aku jadi penasaran nih, karena di tengah-tengah kita kan juga ada Pak Alim Gunadi, Managing Director dari Sinar Masland. Pak Alim, tadi Mbak Wendy sempat menyampaikan bahwa memang ternyata kalau dari SES-nya itu memang lebih dipikirkan adalah lokasi. Kalau dari Bapak sendiri nih Pak, dari Sinar Masland, sekarang itu tuh apakah memang selalu demikian, lokasi yang terus diperhatikan, atau memang sebenarnya nih semakin majunya teknologi, semakin hadirnya hal-hal yang dirasa dalam tanda kutip kritis nih bayarnya kita sekarang, ada lagi yang diperhatikan Pak selain lokasi. Iya, jadi menyambung tadi pertanyaan sebelumnya bahwa memang preferensi masyarakat seperti kenapa membeli apartemen di Jakarta, pasti mereka ingin mendekatkan lokasi huniannya dengan pekerjaannya, kira-kira begitu kan. Kalau misalkan di suburb, kira-kira wah saya 2-3 jam gitu ya, tapi sekarang mungkin setelah adanya COVID-19 ya, sejak 2020 ini kelihatannya merubah behavior daripada customer ya. Jadi pertama, karena memang saat ini kan at least ada 4 ya yang merubah behavior, semua orang pakai IoT, kemudian kecenderungan memakai teknologi atau gadget ataupun digital semakin tinggi gitu kan ya. Yang ketiga, bekerja bisa dari manapun gitu ya, tidak harus hadir gitu kan. Yes, betul, Terus Pak. yang keempat adalah selalu concern terhadap masalah kesehatan gitu ya. Jadi dengan 4 hal tersebut ternyata memang merubah behavior daripada customer. Memang tadi yang disampaikan lokasi memang menjadi salah satu aspek penting ya. Tetapi lokasi apa yang sebenarnya yang perlu diperhatikan? Kalau dari kami memang selalu memberikan satu informasi bahwa sebenarnya memilih lokasi itu adalah lokasi yang mempunyai satu hal atau satu potensi untuk bertumbuh gitu ya. Jadi kalau rumah ini kan sebenarnya bukan hanya untuk tempat tinggal, tapi merupakan satu tempat untuk investasi juga, karena kan properti ini mempunyai 2 keunikan, yaitu satu bisa mendapatkan pertambahan pendapatan dan yang kedua bisa mendapatkan capital gain nanti ya gitu ya. Nah jadi carilah lokasi yang bertumbuh ya. Jadi kalau kami melihat memang dengan kondisi seperti itu, di tahun 2020 dan 2021 ya, itu pencarian rumah akhirnya lebih ke arah suburb gitu ya, seperti di lokasi development kami di BSD, kota wisata dan yang lainnya itu tumbuh malahan ya untuk landed houses. Tadi Mbak Wendy juga sampaikan bahwa preference saat ini memang landed houses masih menjadi salah satu primadona lah gitu ya. Nah, dengan kondisi pemilihan suburb itu, dengan kondisi behavior yang berubah itu, ternyata tidak menghalangi orang untuk tinggal di suburb, seperti di perumahan-perumahan yang atau proyek yang kami develop, seperti BSD City, Grand Wisata gitu. Yes. Nah, memang kembali lagi, memang tentu saja dengan kondisi behavior yang tadi saya sampaikan itu memang harus didukung oleh infrastruktur yang baik, ya, terutama juga mengenai kekuatan atau kestabilan misalkan jaringan internet gitu kan ya. Betul. Kemudian juga karena concern terhadap kesehatan juga desain rumahnya harus baik, ada sirkulasi udara, terus mempunyai pencahayaan yang baik kan kira-kira begitu ya. Dan juga dekat dengan daerah-daerah komersial, artinya misalkan dengan modern market, dengan minimarket atau yang lainnya yang bisa dibeli lewat digital juga. Kira-kira begitu kan, karena memang 2 tahun ini kan kita selalu
concern rumah. terhadap masalah kesehatan. Betul. Gitu, kira-kira seperti itu. Oh, menarik sekali nih. Berarti memang sekarang lokasi itu memang masih menjadi utama, tapi juga hal-hal yang lain pun juga harus diperhatikan gitu ya Pak ya. Mulai pun dengan apakah lokasi tersebut dekat dengan yang namanya daerah komersial, yang nantinya pun juga menaikkan kewaspadaan kita terhadap kesehatan itu sendiri, karena memang ya nggak mesti jauh-jauh kemana-mana, semua dari sekitar situ sudah mendapatkan kenyamanannya. Menarik. Pak Alim, terima kasih banyak untuk jawabannya. Ini aku penasaran nih kalau misalnya bercerita tentang hunian landed house, itu kan biasanya selain memang dapat tempat tinggalnya, kepikiran juga tentang aku harus ngapain ya di dalamnya ya. Aku harus menata seperti apa ya. Aku tuh punya warisan dari kakek nenekku tentang ini adalah lemari kayu jati, tapi kok kayaknya nggak cocok sama rumahku yang sekarang ini. Mbak Miranti yang ingin aku tanyain sekarang nih dari Living Loving. Mbak, kalau ngomongin tentang home decor gitu ya Mbak, sebenarnya kan ada orang-orang sekarang udah mudah lah ya. Kalau ngomongin tentang anak milenial semuanya digital savvy. Aku pun juga ngelihat Instagramnya Mbak Miranti untuk melihat hal-hal tersebut, ataupun mesti lewat Pinterest pun juga bisa gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya nih untuk orang-orang yang dalam tanda kutip nggak paham mengenai home decor gitu, apa sih Mbak hal pertama yang memang harus diperhatikan untuk mengisi hunian yang kita punya Mbak? Oke. Pertama-tama setahun 2 tahun terakhir nih sejak pandemi tuh makin berasa kalau banyak orang yang lebih concern ke soal bikin rumahnya mereka jadi lebih nyaman. Jadi nggak cuma cantik aja tapi juga nyaman. Nah, sekarang kalau misalnya kita bahas first house, biasanya kan mungkin yang cari yang sesuai kebutuhan dulu ya. Biasanya mungkin ada yang menyesuaikan budget, jadi rumahnya luasannya terbatas. Nah, sebenarnya kalau ketika kita ngisi rumah itu, pertama-tama kita cari tahu dulu kebutuhan kita apa. Biar barang-barang yang kita isi bisa diprioritaskan sesuai kebutuhan dan kebiasaan kita sehari-hari gitu. Jadi kalau misalnya rumahnya nggak terlalu besar, berarti barangnya jangan terlalu banyak dan bisa manfaatkan furniture yang multifungsi. Terus furniture-nya mungkin pilihannya bisa yang sofa 2-seater aja, nggak usah yang 3-seater karena lebih makan tempat. Kira-kira kayak gitu. Terus bisa untuk palet warnanya disarankan yang warna terang gitu, karena memberi kesan lebih luas. Misalnya, kalau misalnya mau aksen warna, misalnya aku nggak pengen semua rumahnya putih-putih semua. Oh bisa kok gitu dikasih aksen warnanya di karpet atau di gorden. Terus atau misalnya di dalam satu ruangan gitu 3 dinding putih, 1 dinding berwarna gitu. Jadi tetap ada warna tapi nggak yang kamarnya nggak suram gitu. Jadi kesannya tetap luas gitu. Oke. Lalu bisa manfaatkan cermin juga gitu. Mungkin bergantung cermin atau pasang cermin yang agak besar biar memberi kesan lapang di ruangannya. Kira-kira gitu. Jadi cerminnya itu nggak cuma untuk ngaca, nggak cuma untuk memperhatikan aku udah kece belum ya sebelum keluar rumah, tapi memang memberikan sebuah ilusi optik yang akan membuat ruangan itu tuh menjadi lebih luas gitu ya. Terima kasih banyak loh Mbak Miranti. Ini balik lagi ingin mengajak ke teman-teman peserta semua yang sedang menyaksikan tayangan kita kali ini, yang ingin bertanya boleh silakan langsung tanyakan pertanyaannya melalui kolom chat ke Q&A kita, silakan ditanyakan di sana jika ingin bertanya kepada narasumber-narasumber kita. Ini bercerita tentang hunian lagi nih. Aku ingin kembali ke Mbak Wendy terlebih dahulu. Mbak Wendy, kalau misalnya tadi kan mengenai hunian itu kadang mahal itu relatif. Tapi semakin besar luasnya ya sudah pasti akan lebih mahal dibandingkan yang biasa-biasa aja. Aku tuh sempat melihat beberapa lewat sosial media terutama gitu ya. Karena memang sekarang ini jujur nih Pak Alim, Mbak Wendy dan juga Mbak Miranti. Lewat sosial media tuh sekarang semuanya bisa didapatkan. Termasuk dengan hunian-hunian yang mungkin bisa menjadi pilihan kita di sana. Karena mungkin dari dia udah ngeliatin strukturnya seperti apa, luas tanahnya berapa, harganya berapa. Dan yang menariknya adalah banyak sekali sekarang hunian-hunian tuh kayaknya yang lebih kecil gitu. Apakah memang ini menjadi sebuah hal yang diminati oleh
calon pembeli kah? Atau memang sebenarnya karena udah gak ada lahan lagi, jadi udah bikinlah yang kecil-kecil aja. Gimana nih Mbak Wendy nih Mbak? Ini larinya ke affordability. Oke. Jadi, of course kita semua mau space. We like space. Gitu. Yes. Secara sebagai manusia individual kita ingin punya better space for ourselves. Tapi you look back di affordability, kemampuan masyarakat kita untuk bisa membeli suatu unit rumah untuk dia tinggalin, itu memang agak berat ya. Jadi to be honest, angka-angka itu harus dibantu. Nah, kalau angka-angka itu tidak bisa terbantu, maka dari developer dia akan ngelihat market demand-nya kemana. Oke. Kalau market demand-nya ternyata affordability-nya di angka misalnya saya sebut 500 juta gitu misalnya. Maka dia akan lihat 500 juta kalau dikonvert menjadi unit itu berapa besar. Dibalik jadi ngelihatnya. Nah, kalau 500 juta ternyata jadinya cuma 25 meter persegi, ya dia bangun 25 meter persegi. Karena 500 juta itu akan terjual. Sih. Jadi memang itulah tadi teman-teman semuanya ya, yang memang harus diperhatikan gitu. Jadi kayak balik lagi affordability-nya kita tuh seperti apa. Jangan tiba-tiba kayak, oh aku tuh baru menikah, nanti aku punya anak, aku rencananya anaknya langsung 12 gitu ya. Langsung besar gitu rumahnya. Padahal sebenarnya dari segi kita sendiri, dari pendapatannya tuh nggak mampu. Jangan ujung-ujungnya jadi bikin kita jadi buntung gitu ya Mbak ya. Betul. Nah, dilihat dari diri kita sendiri. Kalau misalnya demand-nya larinya kemana? Dilihatnya ke situ. Market kita kemana? Nah, dilihat lagi nih semuanya demand-nya kemana. Kalau ngomongin demand, aku pingin nanya sama Pak Alim nih sekarang ini jadinya nih. Pak Alim, ini kan tadi menyinggung permasalahan demand nih Pak. Bapak kan, wah saya yakin banyak sekali nih. Mungkin dari Bapak sudah melihat ini, sekarang pergerakannya gimana, mau gimana pun juga dari tim Bapak saya yakin canggih-canggih dari Sinar Maslen kan. Pak ternyata sekarang pergeserannya begini. Kalau dari Bapak melihat sekarang anak-anak atau millennials Gen Z, itu tuh memang apakah mencari rumah yang lebih kecil kah? Atau justru malah mereka ya sama aja kayak dulu kalau ngomongin masalah rumah mah ya tergantung mereka butuhnya yang seperti apa. Gimana Pak? Ada pergeseran nggak sih Pak Alim? Ya, jadi kalau sebelum kita melihat market mungkin kita harus kembali lagi ke sensus penduduk tahun 2020 ya. Jadi kalau kita lihat sensus penduduk tahun 2020, itu market terbesar kira-kira 50% itu dikuasai oleh Gen X dan Gen Y, gitu ya, milenial lah gitu. Nah, dari total populasi tersebut ternyata diprediksi bahwa milenial ini akan memimpin market untuk properti kira-kira 20-30 tahun ke depan. Dengan income bracket yang akan bertahan mungkin sekitar 30-40 tahun ke depan. Karena memang nanti dengan lahirnya Gen Y nanti diikuti oleh Centennial atau Gen Z itu it's supposed to be sih nanti Indonesia jadi ada bonus demografi, dan biasanya kalau orang negara yang mendapat bonus demografi itu akan menjadi negara maju, kira-kira begitu ya. Nah, dengan kondisi tersebut kita melihat ternyata ada perubahan needs. Needs itu artinya misalkan contoh kita melihat mungkin angkatan sebelum saya di baby boomer pasti melihat konsep rumahnya pasti ada ruang tamu gitu ya, begitu masuk ada ruang tamu, ruang keluarga, dapur terpisah kira-kira gitu ya. Nah karena mungkin rata-rata baby boomer itu pengusaha atau pedagang atau entrepreneur lah gitu ya. Nah tapi kemudian pada saat generasi Gen X itu kemudian ada yang disebut dengan generasi pekerja. Gitu ya, pekerja ini artinya bahwa mereka profesional, artinya dia ke rumah mungkin spend waktunya kira-kira dari sekitar jam 6 ke atas lah, mungkin sampai jam 9, jam 10 sudah gitu istirahat, paginya kembali lagi bekerja di kantor, sehingga needs itu akan berubah, dan dengan semakin banyaknya berkembang behavior itu rata-rata mereka ketemu dengan orang itu di luar rumah. Di kafe, even di kantor gitu ya. Betul. Sehingga namanya ruang tamu itu atau rumah itu size-nya akan berubah, sedikit mengecil gitu. Karena mungkin akan berkumpul pada saat event-event tertentu, misalkan hari raya, ya kan, ulang tahun atau seperti apalah, yang paling acara keluarga. Nah, kemudian pada saat kita melihat ke generasi Y atau milenial, itu ternyata needs-nya berubah juga. Yang tadi disampaikan oleh Mbak Wendy bahwa dengan sifat-sifat yang mungkin kita sepakat bahwa sangat teknologi savvy,
kemudian sangat apa namanya. Nah, ini saya siapkan slide-nya lebih niche-nya itu lebih ke apa impulsif ya, lebih ke apa namanya, saya tidak mau repot lah gitu ya. Jadi kembali lagi niche itu yang coba kita terjemahkan ke produk, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang ini memang yang sangat umum, yang sangat kita bisa tangkap ya mungkin di market, bahwa size dan desain rumah itu adalah LDK, bukan LDR ya, LDK. Jadi living, dining, dan kitchen. Jadi kalau di mana-mana pasti kalau lewat kita bicara yang namanya compact millennial design yang kita memang sudah pasarkan sejak 2019, itu living, dining, dan kitchen itu menjadi satu space tanpa batas, sehingga kesannya lebih terbuka dan mereka bisa beraktif di mana beraktivitas di mana aja gitu. Jadi nggak harus saya terima tamu di ruang tamu, karena mereka juga bisa, wah saya ketemunya di mall atau di kafe gitu. Jadi lebih ke arah sana. Dan kemudian juga mereka pasti dengan adanya satu size rumah yang lebih simple ya, itu pasti mereka juga akan memperhatikan istilahnya affordability yang tadi. Jadi fungsi-fungsi ruangan ini yang nanti akan dilihat ya. Sekarang ini seperti kalau orang bekerja di rumah gitu ya, itu kan pasti orang itu punya satu ruangan yang memang tidak mau diganggu, tetapi ruangan itu nanti pada saat behavior-nya kembali lagi setelah COVID, itu ruangan itu bisa dirubah menjadi misalkan tempat tidur atau ruang lainnya gitu, kira-kira gitu ya. Nah, desain-desain itu yang sekarang berkembang, dan memang yang tadi disampaikan juga, milenial itu kan kadang-kadang kalau rumahnya udah space-nya kecil ya, itu kadang-kadang kita juga melihat bahwa sangat sulit untuk menemukan furniture. Nah, akhirnya kita mempunyai ide untuk mendeliver produk yang full furnished. Artinya tinggal masuk ke sana, jadi rumah contohnya seperti ini, ya Anda akan mendapatkan seperti ini, kira-kira begitu ya. Nah, beberapa produk terakhir kami yang mungkin rekan-rekan juga tahu, ada namanya Maiza. Itu kita ada sebut dengan flat house, yang tadi size-nya itu tanahnya 30 meter square ya, tetapi sangat affordable sekali. Ya, dan juga ada dari sejak 2019 kita juga ada pasarkan Flick House, kemudian Invasi House, Impresi House, dan yang lain sampai sekarang ya. Jadi ini kita lihat juga bahwa dengan data yang ada, lifestyle yang ada, bahwa memang kalau kita lihat kecenderungan untuk angka kelahiran juga menurun gitu. Jadi mungkin milenial ini ingin bahwa ya hidup saya dinikmati aja gitu kan ya. Nah, itu yang menjadi satu needs yang kita harus pelajari, dan memang yang pasti kalau produknya ada, sekarang kita tanya daya belinya ada nggak? Nah, gitu kan ya. Nah, kita juga harus fit dengan daya belinya, dengan income bracket mereka, dan ternyata memang menurut data yang ada, rata-rata yang mereka bisa absorb adalah di angka 750 juta sampai 1 miliar. Yes. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang memang kita harus bantu gitu ya. Nah, dengan adanya teknologi yang kita juga tanamkan di rumah, jadi tetap adanya misalkan smart door lock gitu ya, kemudian juga semua bisa diatur oleh gadget. Nah, itu memang sangat cocok dengan karakter daripada si milenial. Mungkin kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Aduh Pak, untuk pertanyaan ini ya. Yes, this is very thoughtful loh Pak dari apa yang Bapak sampaikan gitu. Saya sebagai orang yang sedang mencari hunian pun juga lihat ini jadi langsung terbelalak gitu, langsung melek. Oh ternyata seperti itu ya, oh ternyata banyak ya. Dan memang bener loh, aku tuh merasakan demikian Pak, bahwa sekarang kalau datang ke rumah teman gitu ya, mereka tuh merasa bahwa semuanya space-nya tuh dilapangkan, dan memang nanti ujung-ujungnya kalau misalnya ketemuan di luar aja lah, kalau misalnya di rumah. Betul. Nanti pas lagi kita lagi hari raya Lebaran atau gimana, dan memang space-nya ya cukup ketika lagi bersama dengan mereka itu semuanya. Wah, ini menyenangkan sekali obrolannya bersama dengan Pak Alim, Mbak Weni, dan juga Mbak Miranti. Ini kalau misalnya tadi ngomongin tentang hunian inline juga dengan penataan rumah. Tadi pun Mbak Miranti menyampaikan bahwa ya dengan warna-warna tertentu, dengan furniture yang mungkin bisa diperhatikan. Mbak Miranti, 2019-an, 2018-19an lah. Mungkin orang-orang tuh melihat salah satu tayangan di salah satu on demand television adalah Marie Kondo. Semuanya decluttering, harus zen. Ini memiliki spark atau enggak untuk bisa menata rumah. Kalau dari Mbak Miranti sendiri nih, ada nggak sih Mbak cara yang luar biasa yang bisa inline dengan kita semua di sini untuk menata rumah? Gimana caranya kita untuk bisa melepaskan sesuatu yang kayaknya tuh masih gini nih Mbak.
gue tuh sebenarnya masih butuh ini nih. Tapi kayaknya nggak butuh-butuh banget. Tapi kayaknya ini harus dilepaskan dari rumah nih. Gimana sih Mbak untuk meyakinkan diri untuk menata rumah itu tuh menjadi open space gitu? Ada caranya nggak sih Mbak Miranti? Oke, kalau misalnya ketika lagi menyortir, emang harus tega sih ya pertama-tama. Harus tega ya Mbak? Iya, kan ini kayaknya masih bisa dipakai. Nah kalau gitu jadinya semua kita itu bilangnya jadi penyayang orangnya karena ini sayang dibuang, sayang dikasih gitu kan. Kalau aku sih kembalikan lagi aja ke masing-masing. Kalau misalnya ada space-nya mau disimpan silakan. Tapi kalau nggak ada space-nya ya berarti mau nggak mau disortir kan. Mungkin kalau untuk baju gitu yang tidak terlalu ada nilai nostalgik gitu lebih mudah ya karena kita tinggal mikir apakah baju ini akan kita pakai dalam 3-6 bulan ke depan. Kalau misalnya udah nggak kebayang dipakai atau enggaknya, bisa disortir untuk disumbangkan misalnya. Terus yang susah itu biasanya untuk barang-barang yang ada sentimental gitu, seperti foto atau hasil karya sekolah anak. Betul. Iya, jadi solusinya memang salah satunya kita bisa simpan yang beberapa, tapi sisanya mungkin bisa disimpan secara digital, misalnya di scan dan disimpan di cloud gitu di Google Drive, cloud gitu. Kira-kira seperti itu. Soalnya kalau misalnya bicara space ya pasti kita harus prioritaskan sama yang memang benar-benar kita butuhkan dulu. Kayak tadi misalnya dari Pak Alim kalau nggak salah sempat bilang banyak yang sekarang udah meniadakan ruang tamu ya gitu karena mungkin space-nya jadinya bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Jadi biasanya kalau misalnya masuk ke rumah tuh langsung living room untuk TV gitu. Terus jadi kalau misalnya tamu kalau nggak deket-deket amat ya udah di teras depan aja gitu. Nah, ketika melihat ke rumah tuh ya diprioritasin aja dulu pentingnya apa, kebutuhannya apa. Kalau nggak ada space-nya ya semoga bisa belajar untuk jadi orang yang agak tega. Gitu. Orang penyayangnya ke anak, ke orang tua, ke pasangan gitu ya. Ke barang mungkin harus agak lumayan dalam tanda kutip sedikit tega. Ini kayaknya bisa disumbangkan atau dideclutterin di kemudian hari gitu ya Mbak Miranti ya. Menarik nih. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang hunian nih bersama dengan Mbak Wendy, Pak Alim dan juga Mbak Miranti. Biasanya untuk orang yang sudah berkeluarga, apakah berapa kamar sih yang harus dimiliki? Ini mungkin ke Mbak Wendy terlebih dahulu nih Mbak. Kalau misalnya dari Mbak Wendy nih, untuk pasangan muda deh. Kan kadang kan kita suka bingung ya Mbak ya, pingin beli rumah. Tapi di kemudian hari nanti tiba-tiba anaknya mungkin nanti ya ketika mendapatkan titipan dari Yang Maha Kuasa ada 3 anak. Tapi ternyata pas lagi awal tuh cuma punya 2 kamar. Loh ntar gimana nih anak-anaknya ketika sudah beranjak dewasa? Kalau dari Mbak Wendy, ada nggak sih Mbak mungkin cara untuk kita nih, oke kalau misalkan nanti pingin punya anak 3, at least untuk pertama kali punya rumah harus berapa kamar gitu? What do you think? Any thoughts Mbak? Kalau memang dari depan udah tahu akan punya anak 3 dan udah di-plan, dan itu berarti secara finansial dan secara luas tanahnya udah mesti diikut ya, dihitung dari depan. Asik. Jadi kalaupun belinya tanah, kalau itu sih saya lebih suggest-nya. Jadi then you can add on rooms and all that, jadi meluas gitu loh dari situ. Jadi kalau sekarang butuhnya cuma 1 kamar dengan tadi LDK, nah bangun seperti itu. Nanti bangun lagi 1 kamar lagi, bangun 1 kamar lagi, then you have space untuk ngebangun terusnya. Seperti itu sih usulan saya. Tapi itu berarti harus belinya tanah gitu. Kalau misalnya udah tahu 3 gitu. Tapi memang menarik sih. Aku gak kepikiran loh Mbak kalau misalnya memang udah punya rencana mau memiliki buah hati berapa gitu. Ya mungkin bisa beli tanah karena nanti di kemudian hari bisa lebih diperhatikan nih. Oke nanti yang ini akan direnov lagi untuk menjadi apa, karena tadi kalau Pak Alim sampaikan gitu ya, yang namanya landed house itu tuh akan menjadi sebuah hal yang nantinya akan bertumbuh gitu. Bertumbuhnya bisa bertumbuh dengan pertambahan kapitalnya kah? Atau mungkin bertumbuh dengan tadinya ada 2 kamar jadi 4 kamar di kemudian hari. Kalau dari Pak Alim sendiri nih Pak, kalau dari Sinar Maslen kalau menghadapi hal seperti ini nih ada jawabannya nggak sih Pak? Aku tuh pingin punya rumah nih di produknya Sinar Maslen. Tapi tuh aku rencananya punya 3 anak nanti di kemudian hari. Apakah memang sudah menjadi ada jawabannya Pak untuk kayak gitu? Atau justru malah memang ada saran sendiri nih dari Pak Alim nih Pak, menghadapi customer yang seperti ini Pak?
Iya, jadi kalau kita melihat customer memang tergantung needs ya, dan Yes. mungkin planning ke depan dan juga yang harus diperhatikan adalah kemampuan daya beli gitu ya. Dan itu juga harus sangat diperhatikan karena memang apalagi kalau nanti mungkin bisa disampaikan oleh Bank Permata bahwa kalau misalkan KPR itu kan rata-rata 30% dari penghasilan, kira-kira gitu ya. Nah, itu harus dipikirkan tuh. Ya, Nah, ya. karena tidak mungkin juga akan semua penghasilannya ditanamkan di investasi sehingga dia juga tidak bisa menikmati hidup yang layak juga kan gitu kan. Harus dipikirkan juga cara financial planningnya. Nah, tetapi Betul. kalau kita melihat dari market, di Sinar Mas Rent sendiri kita sudah menyediakan beberapa produk. Jadi beberapa produk yang tadi mungkin preferensinya saat ini hanya butuh satu kamar. Ya mungkin bisa aja beli di kami juga ada apartemen gitu ya Oke. yang sangat affordable harganya. Dan juga ada kemungkinan juga bisa membeli rumah yang tadi tipenya juga yang sekarang ini sedang hype gitu ya, jadi compact millennial design. Yes. Mungkin hanya ada satu atau dua kamar. Aha, Karena aha. secara umur juga pasti akan bertambah, keluarga akan bertambah, dan kemudian juga pasti akan kebutuhan akan ruangan itu bertambah. Oke. Nah, di kami juga memang pada saat nanti mereka bertambah, mungkin secara wealth juga secara penghasilan juga bertambah, kemampuan daya beli bertambah, kan otomatis rumah yang pertama ini bisa jadi mungkin dijual, gitu kan ya, menjadi satu modal yang kemudian akan ditanamkan ke investasi berikutnya Yes. untuk membeli rumah sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kamarnya jadi 3, dan kami juga ada seperti itu. Jadi memang kalau dari kami spread produknya ini, item produknya banyak. Jadi tergantung dari kebutuhannya. Jadi memang opsi untuk membeli kafling terbuka, Ya. karena di kami juga ada kafling siap bangun, tapi memang kembali lagi tergantung daripada kemampuan daya beli gitu ya, dan Oke. kemampuan keuangan yang memang harus diperhatikan. Jadi Mhm. kalau dari produk memang kita mengantisipasinya bahwa di kami memang ada produk yang memang mengantisipasi ada satu ruang master bedroom, kemudian ada ruang satu yang kecil mungkin buat nanti baby, Yes. kemudian nanti pada saat mereka akan tambah lagi, kita ada sediakan juga rumah yang mungkin 2 kamar, 3 ya, jadi 2+1, jadi Aha. yang satu master bedroom, kemudian ada satu kamar anak yang sudah mungkin beranjak dewasa, dan kemudian baby, kemudian nanti ada juga yang kamar yang memang rumah yang disediakan untuk keluarga yang sudah besar lah, yang udah mature gitu ya. Nah, itu juga ada di kami. Jadi memang Oke. range-nya sangat luas, dan Mhm. memang itu menjadi pilihan karena yang namanya rumah ini kan preferensi ya. Betul, Seperti itu. betul. Pak Alim, aku punya satu pertanyaan lagi deh nih Pak ke Pak Alim nih. Kalau misalnya bercerita tentang needs kan balik lagi nih Pak bagi orang yang ingin punya hunian rumah ataupun yang vertical house gitu. Biasanya apa sih Pak yang menjadi kendala dari si customer ini untuk mendapatkan rumah impian atau apartemen impiannya mereka Pak? Oke, saya mungkin bisa nanti bantu share ya. Ada beberapa fakta yang saya bisa sampaikan. Jadi paling tidak di sini ada 3 fakta ya. Fakta pertama kalau kita lihat data, kembali lagi saya melihat ke data yang riset, yaitu waktu itu kumparan di 2019 bahwa memang ada 81 juta milenial di Indonesia yang masih belum mempunyai keinginan memiliki rumah gitu ya. Ternyata pada saat diselidiki lagi, di riset lagi, ternyata memang challenge-nya yang pertama ada, terutama ini alasan klasik lah, masih belum ketemu yang cocok. Tapi yang kita melihat bahwa ada alasan yang memang sangat signifikan, yaitu pertama memang belum punya kemampuan untuk membeli rumah, kemudian finansial ya, kemudian juga tidak mempunyai biaya untuk down payment gitu ya. Katakan misalkan kalau rumahnya 1 miliar, DP-nya 10% udah 100 juta tuh. Gitu kan ya. Dan kemudian oke lah dicicil lah mungkin 12 sampai 24 kali, kan memang juga katakan kok jadi saya punya spending besar gitu di depan juga ya, yang selama ini mereka tidak spending. Kemudian juga mereka katakan belum mampu membayar KPR. Nah, ini juga harus diperhatikan juga gitu ya. Nah, kemudian fakta kedua bahwa memang milenial untuk memiliki rumah itu prioritasnya itu terakhir tuh, gitu. Nah, ini juga harus diperhatikan gitu kan ya. Nah, kemudian ada juga yang kita melihat bahwa si fakta yang ketiga bahwa memang dari segi pendapatan dan juga dari segi yang tadi saya sampaikan daya beli. Jadi ini harus dicocokkan antara pendapatan yang sekarang mereka miliki dengan spending yang akan mereka keluarkan. Jadi ini fakta-fakta yang 3 ini yang memang dari kami sendiri developer mencoba untuk memitigasi dan membantu bagaimana caranya
yaitu dengan mempunyai program misalkan DP 0%. Jadi mereka nggak usah bayar DP, langsung ngasih KPR ke bank, kemudian nanti mereka akan bisa ngambil KPR panjang gitu ya, 20 sampai 25 tahun sekarang ada. Dan sekarang juga rata-rata bunga bank di SBDK juga ya sekarang suku bunga dasar untuk kredit juga menjadi sangat rendah, sekarang udah 3,5%. Ya saya Bank Permata saya tahu bunganya juga sangat rendah, affordable. Juga yang misalkan yang siap huni kita subsidi atau kita bayarin DP-nya. Jadi mereka tinggal ngajuin KPR, kita bayarin DP-nya. Kemudian ada juga yang misalkan ini sebenarnya yang harus diperhatikan bahwa ada biaya tambahan sebenarnya kalau pada saat orang membeli rumah. Pertama adalah biaya KPR, asuransi lah, dan yang lain. Dan terakhir adalah biaya BPHTB gitu ya. Jadi biaya perolehan hak tanah dan bangunan yang biasanya akan dibayarkan pada saat AJB dan itu jumlahnya cukup besar. Saat ini sekitar kalau nggak salah 5%. Ya, jadi BPHTB itu pun oleh kami dibantu untuk kita subsidi. Gitu. Jadi kalau 1 miliar 5% itu 50 juta ya kalau nggak salah ya. Nah itu bayangkan kalau pada saat di AJB, wah udah senang-senang rumahnya jadi milik kami. Ternyata ada kewajiban 50 juta. Dan itu tidak bisa kita AJB kan kalau BPHTB itu tidak dibayarkan. Nah itu hal-hal yang kita coba bantu, kita coba mitigasi dan kita coba support bahwa milenial ini harus memiliki rumah. Yaitu dari segi daya beli kita coba dengan cara pembayaran yang lebih fleksibel dan kemudian kita bekerja sama dengan bank ya terutama Bank Permata. Yang kedua juga dari segi desain gitu ya yang LDK tadi ya. Kemudian juga kita buat full furnish sehingga dia tidak memiliki lagi kepikiran untuk beli lemari lah, beli ini kan juga wah saya belinya segini, saya pusing juga kan, nggak mungkin juga dari kamar-kamar kos-kosan pas menikah masa satu ranjang dipindahin gitu kan aneh gitu kan ya. Nah jadi kita support. Nah kemudian yang ketiga kita juga memberikan kenyamanan dengan desain yang memang walaupun compact millennial design tapi juga memperhatikan kesehatan, pencahayaan dan juga teknologi ya. Teknologi dalam hal ini mereka otomatisasi misalkan dari pintu, kemudian mengontrol home appliance dari handphone, itu udah ada di kami. Gitu. Jadi ini sangat fit dengan kebutuhan milenial saat ini dan memang kalau dari jumlah penduduk ini sangat banyak sekali milenial. Jadi mau nggak mau memang kita harus support lah seperti itu. 8,1 juta ya Pak ya tadi dari data yang disampaikan dari memang dan ini sangat luar biasa. Marketnya luar biasa ya. Itu dia. Tapi memang sebenarnya Pak, ini kalau misalnya melihat kebutuhan dari anak-anak millennials, semuanya serba digital, sekarang semua bisa dikontrol lewat handphone, bahkan kalau misalnya ngomongin tentang lighting di kamar gitu ya, aku tuh nggak bisa, aku tuh kalau misalnya tidur tuh harus merem, tapi mau matiin lampu dari tempat tidur ke tempat matiin lampu jauh, lewat handphone aja, sekarang rebahan, langsung mati. Itu semua bisa sudah di-provide oleh Sinar Mas dan keren banget tuh. Dan yang menarik mungkin saya sampaikan bahwa kami juga mendevelop satu aplikasi ya, nanti bisa di-download di Google atau di Apple Store, yaitu kita sebut dengan One Smile. One Smile ini satu aplikasi yang bisa di-download oleh residensia kita, sehingga dari situ mereka juga bisa mengecek atau membayar untuk IPL, air, kemudian juga untuk bisa katakan mencari resto-resto yang bisa katakan memesan dari aplikasi itu ya, lewat cloud kitchen atau lewat resto yang sudah bekerja sama, atau bahkan mencari fasilitas rumah sakit atau apapun ya di surrounding development-nya kita. Jadi kita memang sangat ingin membantu milenial ini memiliki hunian dan memang kita harus menciptakan ekosistemnya supaya mereka betah gitu loh. Nice. Berarti tadi One Smile ya Pak ya di Google Play, di Google Play atau App Store. Di App Store semuanya bisa. Sudah ada. Oke, ini menarik banget nih semuanya one stop bukan entertainment, one stop helping dari semuanya nanti buat teman-teman yang mungkin punya properti di Sinar Mas Land atau mungkin calon customernya bisa langsung dicek tuh di aplikasinya atau kalau misalnya bisa lewat sosial media ada nggak sih Pak yang bisa dicek-cek oleh teman-teman semuanya? Banyak. Jadi kita sekarang juga membangun atau membuat satu website atau e-katalog ya.
e-katalog Sinar Maslen. Oke. Sehingga nanti kalau misalkan mau cari rumah, tinggal masuk ke e-katalog Sinar Maslen dengan cara masukin ke websitenya di www.sinarmaslen.net. Nanti bisa cari produk e-katalog, di situ ada produknya, lokasinya semua ada. Dan jangan lupa kami juga bekerja sama dengan beberapa marketplace ya, yang sudah common. Dan terakhir nih, kita untuk supaya milenial terinfo dengan baik, kita juga memasukkan bekerja sama dengan e-commerce. Gitu ya. Jadi ini takutnya nggak boleh disebutkan di sini, nanti promo lagi Gun ya. Jadi e-commerce tertentu gitu ya Pak ya? E-commerce tertentu, itu kita sudah yang besar gitu ya, yang unicorn lah gitu ya, itu bisa dilihat di sana kita berjualan rumah lewat e-commerce. Di luar juga kita punya sosial media, jadi ada Facebook, Instagram, apalagi Twitter, LinkedIn, kemudian website, YouTube juga bisa dilihat produk-produk kita di sana, karena kita juga sangat rutin untuk mengupload produk dan developernya kita. Jadi karena saya selalu sampaikan bahwa sosial media ini saat ini menjadi etalasenya perusahaan. Jadi bagaimana kita menginformasikan dengan baik, meyakinkan konsumen gitu ya, dan juga setelah menghuni menjadi residence, kita juga punya yang namanya customer care, customer relation and service quality, yang bisa mensupport juga misalkan adanya komplain. Tetapi dengan kondisi COVID-19 ini juga mereka sudah bertransformasi menggunakan teknologi. Jadi misalkan dengan email, dengan WhatsApp, kemudian juga dengan telepon gitu ya. Nah, dengan sosial media juga bisa berinteraksi. Jadi sangat affordable lah untuk milenial sebenarnya gitu di produk-produk kami gitu ya. Oke, Pak Alim luar biasa, very thoughtful loh penjelasan dari Bapak sebelum ini nih mengenai kita semua yang ingin mendapatkan hunian bisa langsung dicek di sosial medianya, semuanya bisa langsung terhubung di baik yang visual, baik yang mungkin sukanya yang tulisan, bisa semua dijelaskan di sana. Dan saya tambahkan bahwa dengan kondisi COVID ini, PPKM ini kan orang susah ya untuk ratio unit ya. Iya Pak, nah, betul. Kita itu di katalog kita tuh kita sudah develop Matterport. Jadi bisa virtual tour. Virtual tour masuk ke sana bisa lihat tuh rumah kita, livingnya di mana gitu. Ini semuanya AI gitu ya Pak ya? AI gitu. Jadi IoT ya, Internet on Things ya. Jadi memang kalau nggak percaya nanti Mbak Wendy atau Mbak Miranti bisa cek. Oke, ini untuk customer experience. Saya nggak diajak Pak untuk experience juga Pak. Kalau Mas Danar harus datang sendiri. Oh iya. langsung UTJ. Baik. Ini tadi menarik sekali nih kalau misalnya bercerita tentang ekosistem bagi masyarakat kan, atau mungkin bagi customer, bagi individu gitu ya. Selama sudah hampir 2 tahun kita di tengah-tengah pandemi, orang-orang bekerja semua dari rumah. Bahkan sekarang ini yang kita lakukan adalah Mbak Wendy, Pak Alim dan juga Mbak Miranti semua dari huniannya masing-masing. Ini pertanyaannya ke Mbak Miranti deh terlebih dahulu, karena ini pertanyaannya ada di question box nih Mbak Miranti. Dari salah satu peserta kita yang bertanya, mau nanya ke Mbak Miranti, Mbak, gimana caranya menata ruangan supaya work from home itu tuh bisa menjadi hal yang menyenangkan, gak cepet fatigue kan, karena sekarang ini banyak banget orang-orang yang ngerasa adanya Zoom fatigue. Dari meeting pertama ke meeting selanjutnya, split of second langsung meeting sekarang close langsung masuk meeting selanjutnya. Aku pusing, ini gimana nih Mbak kalau misalnya kayak gini Mbak, cara mengaturnya gimana Mbak? Any thoughts Mbak? Yang pertama sih menurutku yang paling penting dan paling terasa itu pemilihan meja dan kursinya harus yang sesuai dengan postur badan kita gitu. Biasanya kalau misalnya mejanya terlalu tinggi atau kursinya terlalu rendah, itu posisi tangannya tuh jadi menggantung gini kan. Nah itu tuh bisa pegel di bahu dan di pergelangan tangan. Jadi nggak ada tinggi yang pas karena setiap orang tingginya beda-beda. Tapi mungkin perkiraan ketika kita duduk lagi mau ngetik di depan laptop, mejanya sekitar tinggi meja dan kursi tuh kira-kira meja tingginya sekitar pinggang kita gitu. Jadi tangan tuh ketika ngetik akan lebih nyaman, kurang lebih seperti itu. Terus pemilihan kursi juga harus ketika kita membeli mungkin memang susahnya harus dicobain duduk gitu ya. Apakah nyaman atau enggak, bisa ditambah bantalan juga kalau misalnya kurang nyaman. Dan selain itu buat pencahayaannya juga bisa diperhatikan. Karena kalau misalnya pencahayaannya terlalu gelap, matanya bakal cepet capek. Jadi sebaiknya lampunya tuh yang terang dan cukup ini juga kalau misalnya bisa natural light lebih bagus lagi gitu. Karena kitanya di badannya juga jadi lebih adaptasinya lebih alam.
Ya. Oke, baik. Semuanya dibikin nyaman, pekerjaan nyaman, badan nyaman, nanti pun juga kita nggak jadi fatigue karena meeting-meeting yang tiba-tiba harus dari meeting A, meeting B, semuanya berurutan. Ini luar biasa sekali ya, obrolannya kayaknya tuh nggak cukup 60 menit. Karena ini sejujurnya tinggal 21 detik lagi sesi kita semua nih teman-teman semuanya. Tapi gini, sebelum kita mengakhiri sesi luar biasa kali ini bersama dengan 3 speakers kita yang luar biasa, aku ingin mengajak satu persatu dari Mbak Wendy terlebih dahulu. Mbak Wendy, is there any closing statement untuk mau wrap up obrolan kita kali ini? Secara singkat aja Mbak Wendy, monggo. Kita tahu bahwa kita memiliki backlog housing di Indonesia maupun Jakarta. Nah, permasalahan perumahan ini merupakan masalah kita bersama, karena itu adalah masalah penataan kota. Nah, kalau kita tidak bersama-sama kolaborasi dengan pemerintah untuk coba uraikan, ya, cari solusinya, ini akan terus-menerus, dari generasi ke generasi akan terus ada. Jadi, let's build a better city. Nah, itu dia. Terima kasih banyak Mbak Wendy. Pak Alim, gimana nih Pak Alim Gunadi? Ada closing statement yang ingin disampaikan ke peserta kita semua? Ya, untuk khususnya para milenial ya. Jadi kesempatannya adalah sekarang. Jadi kenapa sekarang? Karena memang kalau kita lihat sangat banyak insentif ya. Ada insentif PPN, DP 0%, suku bunga bank yang sudah sangat rendah ya. 10 tahun terakhir ini paling rendah sekarang. Jadi itu sangat luar biasa, juga panjang, ya kalau milenial kan panjang nih kan, 20-25 tahun. Nah oleh karena itu, kalau menurut saya, hidup itu tidak hanya hari ini, kalau untuk milenial ya. Ini saya coba mengingatkan, merimain juga untuk adik-adik kita. Jadi usahakan membeli properti, ya, atau berinvestasi properti, karena membeli properti adalah membeli masa depan. Very thoughtful. Pak Alim, terima kasih banyak. Membeli properti, membeli masa depan. Nice. Mbak Miranti. Mbak Miranti Andi Kasim, gimana Mbak? Ini closing statement Mbak? Kalau dari aku mungkin sarannya cari tahu dulu kebutuhan, kebiasaan sehari-hari dan kemampuan. Jadi ketika kita cari rumah, kita bisa tahu survei rumah yang seperti apa yang kita cari. Itu dia, luar biasa teman-teman semuanya, para peserta yang hadir secara virtual kali ini. Ini kalau misalnya ngomongin tentang masa depan, hunian dan lain-lainnya. Ada promo menarik nih dari Wealth Wisdom Permata KPR Property Expo teman-teman semuanya. Hadir suku bunga 4,75% fix 3 tahun, ini berlaku untuk jaminan properti baik primary and also secondary. Diskon premi asuransi jiwa sebesar 19% hadir. Terus ada cicilan biaya KPR bunga 0% dengan Permata kartu kredit, bisa kita menikmati semuanya. Bisa langsung kepoin ke websitenya Permata Mi KPR, silakan langsung meluncur ke websitenya Permata. Ada Permata Mi KPR yang bisa dicek-cek langsung di sana. Jadi ayolah teman-teman semua, usia muda tidak menjadi hambatan untuk mendapatkan hunian luar biasa, hunian impian dengan berbagai kemudahan. Karena jangka waktu kreditnya sampai dengan 30 tahun loh. Bebas angsuran pokok selama 12 bulan pertama, DP rendah sampai dengan 0%, prosesnya 1 hari sampai dengan persetujuan kredit. Tapi ingat, syarat dan ketentuan berlaku dan hanya berlaku di developer tertentu. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa dong untuk narasumber kita kali ini yang hadir di hari Sabtu di weekend yang kalau misalnya aku boleh ngelihat ke depan cukup cerah. Ini mudah-mudahan secerah masa depan kita semua, teman-teman semuanya, untuk bisa mendapatkan hunian impian yang tidak cuma menjadi impian semata tapi menjadi kenyataan. Mbak Wendy Haryanto, Executive Director Jakarta Property Institute, thank you so much for your time. Pak Alim Gunadi, Managing Director PT Sinarmas Land, thank you so much. Mbak Miranti Andi Kasim, Co-Founder Living Loving, thank you so much for your time. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu secara tatap muka ya setelah PPKM-nya berakhir dan kita bisa langsung menyapa teman-teman semua secara langsung. Happy weekend Mbak Wendy, Pak Alim dan juga Mbak Miranti. Thank you so much untuk sesinya. Teman-teman semuanya, itu dia obrolan kita bersama dengan 3 speakers yang luar biasa. Kami pun juga ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di kelas Joy. Tidak lupa, izinkan saya untuk juga mengucapkan terima kasih yang luar biasa untuk Permata KPR, Sinarmas Land dan juga
para sponsor lainnya, dan media partner yang tidak bisa kita sebutkan satu per satu. Terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk para peserta ingin mendapatkan e-sertifikat di kelas ini, bisa secara mudah langsung saja scan QR code yang akan hadir di sini. 1, 2, 3. Ini dia QR code-nya. Langsung di scan QR code-nya atau ada link yang kita hadirkan di chat box. Silakan isi data diri dan nantinya Permata Bank akan memberikan teman-teman semuanya e-sertifikat secara online sebagai tanda partisipasi kita pada sesi kali ini. Kita pun juga ingin mengingatkan bahwa teman-teman semua bisa ikut berdonasi. Kita ingin mengajak teman-teman untuk berbagi bantuan kepada UMKM dan juga tenaga kesehatan yang terdampak pandemi di wilayah Jawa dan Bali. Bantuan nanti akan disalurkan secara bertahap teman-teman semua. Jadi yuk kita bantu mereka dengan cara klik donasi sekarang yang linknya kita hadirkan melalui chat box dan nantinya teman-teman semua bisa mengikuti petunjuknya di sana. Oh iya, rangkaian acara hari kedua dari Wealth Wisdom 2021 Wellness to Wealth masih belum berakhir. Jadi pastikan teman-teman semuanya tetap bersama dengan kita sampai acaranya berakhir. Sudah selesai sesi kali ini, izinkan saya Danar Gumilang mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Kita pamitan, sampai bertemu di Wealth Wisdom 2022. Salam sehat dan happy weekend you guys. Dah.